Wah, Wah, dapat konten eksklusif seru nih. Aku juga Ipit. Kenapa Ipit? Aduh, udah sempet dikirim link sama Kristo di WhatsApp, cuma nggak mau buka atau Males ya? 300 giga. Ngapain? Halo Movie Mania, saya Eros Prakasa di Tinggal Meninggal sebagai produser. Halo Movie Mania, aku Mawar Deong dan di film Tinggal Meninggal aku berperan sebagai Kerin. Halo Movie Mania, saya Mario Kaisar di film Tinggal Meninggal berperan sebagai Danu. Ini sebelum kita move ke question pertama ya, aku pengen ngucapin congratulations dulu kali ya buat Tinggal Meninggal ini. Terima kasih. Wah, keren banget kok filmnya. Oh, syukurlah kalau suka. Nah, boleh jelasin nggak nih Kak? Kira-kira di karakternya itu Kakak sebagai apa dan perannya ngapain sih? Danu itu D adalah Don't Disturb. Lucu nih. Nggak ada. Departure Danunya. E-nya Arrival. Danu namanya. Danu namanya. N. Nah, Danu namanya. Udah dibilangin Danu. Bagus. Keren. Danu itu adalah seseorang yang selalu ingin diperhatikan dengan cara berbohong bahwa dia tuh sering keluar negeri untuk diperhatikan teman-teman gitu. Caper ya? Caper, benar. Sebenarnya sama seperti Gema, tapi capernya beda gitu. Makanya setelah Danu curiga di Gema nih ada yang aneh kayak dia bohong. Nah, Danu mulai nggak suka gitu. Karena sama-sama caper padahal ya? Ya, iri dengki hanya boleh Still satu orang caper. Betul. Cuma gue lah orang yang punya dunia ini. Gitu. Yes, not you bro. Kalau untuk Kerin sendiri, Kerin ini adalah karakter yang sangat-sangat aware terhadap isu-isu sosial, mental health, dan juga perasaan orang lain. Terutama di grupnya dia yang paling peduli terhadap itu. Paling peduli ya? Dan lingkungan. Dan lingkungan. Oh, berarti yang tadi tuh bukan pretending juga ya? Dia peduli. Dia bener care, oke. Saya di film ini enggak sih, nggak ikutan main, producing aja. Jadi kemarin udah mainnya di Kakak Bos, udah banyak scene-nya. Jadi sekarang saya duduk di kursi produser aja. Capek lah ya? Terlalu pemain blockbuster, jadi udahlah. Produce aja. Terlalu terkenal lah ya? Ya udahlah, cukup lah, semua followersnya udah banyak. Nih, kalau Ko Ernest, kenapa Ko Ernest mutusin buat bikin film yang konsepnya itu pakai breaking the fourth wall gitu? Karena jarang banget di Indonesia kan punya kayak gitu. Kita bikin ini bukan karena filmnya Breaking the Fourth Wall, kita bikin karena premisnya menarik. Kebetulan di treatmentnya Kristo ada Breaking the Fourth Wall-nya. Seandainya film ini tidak Breaking the Fourth Wall pun mungkin akan tetap jadi sebuah premis yang menarik gitu. Breaking the Fourth Wall adalah sebuah elemen yang cukup tricky untuk dilakukan sebenarnya, nggak gampang. Karena kalau misalnya karakternya, menurutku kalau karakternya tidak cukup menarik, itu akan jadi malah annoying buat penontonnya, distracting gitu. Lagi nonton enak-enak, tiba-tiba karakternya nengok gitu. Jadi memang nggak gampang untuk mengeksekusi Breaking the Fourth Wall ini. Jadi ketika awal Kristo menawarkan konsep itu, karena aku percaya sama taste-nya Kristo, dan kita ngomong ini Breaking the Fourth Wall semacam apa sih yang lo maksud, terus kita dia suka banget referensinya Fleabag kan, terus kebetulan aku juga nonton Fleabag dan suka banget Phoebe Waller-Bridge juga, jadi Fleabag is a good reference. Jadi mungkin aku rasa Kristo bisa eksekusi ini dengan baik gitu sih. Berarti kalau referensi dari film itu dari Fleabag ya Kak? Series iya, Fleabag. Film sih kalau yang baru banget Deadpool ya, cuman rasanya bukan ke situ sih yang kita arahin. Tapi kalau dari penulisan cerita kira-kira dari mana tuh kok? Ada kisah pribadi kah? Apa gimana? Sebenarnya ada. Jadi Kristo tuh pernah punya kejadian yang menginspirasi karakter Gema. Kalau Gema kan papanya meninggal, teman-temannya pada baik. Pas begitu selesai masa itu lewat, terus keadaan balik seperti semula, dia dicuekin lagi, terus dia mikir siapa lagi yang harus meninggal. Kalau Kristo tuh sebenarnya kejadian real life dia agak mirip. Jadi dia mau pindah sekolah, terus ketika dia pamitan, teman-teman yang selama ini cuek jadi baik, jadi bikin surat perpisahan gitu segala macam. Terus ternyata karena urusan keluarga dia tidak jadi pindah sekolah. Nah, teman-teman yang sempat nulis itu ya jadi cuek lagi. Jadi kayak ini true story hidup dia gitu, inspirasinya, dan buatku itu menarik banget gitu. Oke, kalau mungkin itu dari pengalaman Kak Kristo. Kalau dari Kak Ernest ada nggak? Enggak sih, kalau kaitannya sama premis film ini ya, buat aku sih nggak relate ya, karena dari dulu cukup, aku rasa aku nggak pernah punya masalah untuk bersosialisasi sama orang, jadi nggak gitu relate sama karakter Gemanya gitu. Yang which is menurutku sebagai produser agak menambah challenge ya, karena kita produsernya sebagai produser dan yang mengawal penulisan skrip nggak relate sama struggle-nya karakter utamanya kan, itu kan sesuatu yang sebenarnya challenging gitu. Challenging ya. Tapi setelah jadi skrip, nah aku coba baca, coba untuk ngerasain sih kayaknya Gema ini terlepas dari kita seperti Gema atau tidak, Kristo menuliskan karakter Gema ini dengan cukup depth sehingga orang yang nggak seperti Gema pun bisa touch, bisa berempati, bersimpati dan peduli sama Gema. Itu yang penting sih. Kerasa sih sebenarnya tadi kan Gema tuh kayak
kayak aduh anxiety-nya dapet gitu. Kalau Kak Mario dan Kak Mawar ini kira-kira kenapa nih tertarik buat ikut project dari Tinggal Meninggal ini? Jadi waktu screen test itu ketemu langsung sama Kak Christo, dan Kak Christo langsung ceritain tentang si cerita filmnya ini Tinggal Meninggal mengenai apa, terus juga tentang karakternya Karen ini bagaimana, terus karakter teman-temannya juga waktu itu dijelasin satu persatu sama Kak Christo. Terus ngelihat semangatnya Kak Christo pas ngejelasin, terus pas lagi proses awal-awal semua sebelum akhirnya terpilih itu kayak apa ya, bikin yakin banget gitu sih Kak buat ngambil ini, karena ini bakalan jadi proses syuting yang sangat menyenangkan. Bahkan ketika waktu diceritakan pun itu langsung yang kayak wah beneran kayak gini ceritanya, beneran kayak gini karakternya. Terus juga dijelasin kayak karakternya Gemma, karakternya Danu, karakternya Adriana, semuanya tuh punya backgroundnya masing-masing yang unik banget dan seru banget gitu. Jadi nggak berpikir dua kali. Langsung yakin lah ya, gokil lah ya. Kalau Kakak gimana nih? Ini kan film pertamaku. Oh, oke. Jadi sebelum ditawarin takut kan main film karena overwhelmed dengan semuanya lah, produksiannya segala macem gitu. Tapi karena Christo yang nawarin, terus juga tahu PH-nya Imaginary, dan pas Christo ceritain sinopsisnya menarik, jadi nggak ada alasan buat nolak gitu. Akhirnya aku terima, dan Christo saat suruh aku untuk kirim, waktu itu kan aku kirim casting tape. Christo tuh menjelaskan VN-nya tuh panjang banget dan detail banget. Jadi aku percaya, wah Christo nih tahu banget soal karakternya. Masih ada? Masih. Boleh. Wah, dapat konten eksklusif. Seru nih. Jadi tergampar gitu ya? Aku juga nggak tahu kan itu kan. Aku harus nggak tahu? Enggak, voice note dari Christo untuk nge-brief Mario kan gue nggak tahu. Gue tahunya ketika Mario udah bikin video, gue lihat untuk approve. Gue bilang ini actingnya biasa aja tuh, tapi dia murah kok. Oke deal kan, waktu itu gitu. Oh ini. Ya asik. Tapi ini nggak tahu yang mana ya. Nggak apa-apa. Misalkan dalam tanda kutip keluar negeri gitu. Jadi teman-teman tuh selalu menganggap Danu tuh keren gitu, wih tajir. Terus kayak Danu suka ngasih oleh-oleh, jadi kayak Danu menyenangkan, fun, semua datang ke Danu. Nah ini pertama kali teman-temannya semua jadi perhatiannya ke Gemma karena kakek nenek Gemma meninggal gitu. Oke. Ya gitulah ya. Itulah intinya lah ya. Kurang lebih begitulah ya. Oke, thank you nih buat eksklusif kontennya. Iya. Berarti Kakak tiba-tiba di brief aja langsung kayak gitu? Waktu itu ditelepon, terus pas abis ngirim casting tape, kan aku sebenarnya lebih ke baca dulu, terus nanya ke Christo kan, ini maunya pembawaannya gimana. Terus Christo jelasin pembawaannya mau gimana, dan memang banyak yang belum ketemu kan. Nah Christo jelasinnya di VN. Gue tuh pengennya sebenarnya pas lo di adegan ini, gue pengennya pembawaannya kayak gini karena backstory-nya adalah seperti ini gitu. Christo lebih menjelaskannya seperti itu gitu. Dan dia tuh menjelaskannya tuh detail banget. Jadi aku rasa kayak, oh ya kayaknya dia emang serius juga, dan dia ngerti banget karakter-karakter yang mau dia bikin tuh kayak gimana gitu. Ini menarik banget sih. Menarik banget ya. Karakter Danu yang songong itu digambarin dengan secara detail gitu ya. Itu genetiknya sih kalau itu udah bawaan genetik aja sombong gitu. sih Genetik ada. sombong. Jadi Kak Mawar, aku juga udah denger nih di Spotify sebetulnya. Soal soundtrack yang dinyanyiin di Tinggal Meninggal ini. Nah, itu kira-kira dalam proses pembuatannya ada tantangannya sendiri nggak Kak? Jadi setelah beberapa tahun belakangan kan aku lebih banyak nyanyiin pop ballad, terus di sini ditantang buat nyanyiin yang lebih upbeat. Lebih upbeat, ya. Jadi di awal tuh sempat ada kesulitan temponya sebenarnya Kak. Jadi karena biasanya bawanya yang lebih pelan, jadi ada beberapa kali laid back gitu nyanyinya nggak on tempo. Jadi itu sempat ada kesulitan awalnya di sana. Terus kita juga sempat workshop bareng, kayak ada beberapa penyesuaian lirik juga di awal. Tapi kesulitannya kurang lebih di temponya itu tadi temponya sih, yang lebih upbeat dan bisa termehek-mehek mulu ya soalnya. Kalau dalam segi penulisan mungkin Kak writing liriknya gitu gimana? Jadi waktu itu Kak Christo udah bawa draft pertamanya waktu kita sebelum kita workshop, dan di workshop itu ada sedikit banget penyesuaian dari nada-nadanya, terus juga liriknya juga dari yang lebih sudut pandang cowok ke sudut pandang cewek gitu, karena aku yang akan menyanyikan lagunya gitu. Oh gitu. Nah mungkin Movemania di rumah penasaran nih, kira-kira pengen denger gak sih suaranya dari Kak Mawar menyanyikan lagu soundtrack dari Tinggal Meninggal ini? Sok Kak, boleh nggak kira-kira? Sebait dua bait aja. Tinggal dan jangan meninggalkanku, bolehkah ulangi waktu? Gantian lagi baca. Itu dia teman-teman. Tadi kita udah dengar lagu dari Tinggal Meninggal, yang judulnya apa Kak? Tinggal. Tinggal, udah rilis mungkin di platformnya.
Oke, kayaknya tadi agak menyinggung-nyinggung soal mental health gitu-gitu kan, pasti nyinggung juga soal Gen Z lah ya. Gitu. Nah, aku juga sendiri Gen Z nih BTW. Jadi kira-kira apa sih yang sekiranya bakal relate kalau misal Gen Z ini nonton? Yang Gen Z di sini kan mereka ya, yang jawab kayaknya. Nggak apa-apa kok, masih kelihatan kayak Gen Z kok. Paling relate ke Pak Cokro mungkin. Mungkin sambil nunggu mereka mikir, aku cerita waktu pertama kita FGD ya. Jadi pertama kali kita FGD nih. Kan aku udah nonton mungkin puluhan kali, jadi ada banyak cara untuk aku ngedescribe film ini gitu. Misalnya unik, lucu, getir, fresh, dan segala macam ya. Tapi ketika kita pertama kali FGD, itu sekitar 30-an orang yang kita bawa di dalam studio itu. Justru malah komentar yang aku nggak nyangka itu, beberapa tuh ngomong relate. Padahal buat aku kayak gimana kan unik ya. Kayak masa lu bisa relate sama karakter seunik itu. Tapi ternyata banyak orang yang I feel seen gitu. Menjadi orang yang mungkin situasi tidak se-ekstrim penggambarannya Omara, tapi mirip sekali dengan situasinya Gema, longing for attention gitu. Bahkan ada yang juga cerita tidurnya kayak Gema gitu, harus sekelilingi bantal dan nggak mau gelap. Kayak gitu tuh ternyata relate buat cukup banyak orang ternyata gitu. Jadi menarik sih buatku gitu. Kalau kakak-kakak mungkin nih, gimana? Aku jujur ada relate sama beberapa sedikit dari beberapa karakter. Salah satunya mungkin Gema ketika dia harus memulai percakapan. Iya sih. Itu banget lagi. Langsung yang takut ya? Kayak mikir dulu, kira-kira ngomongnya gimana ya? Yang nggak so asik gitu. Yang di kantin ya? Iya, yang di kantin. Terus juga ada... Terus orang keburu bubar gitu, baru... Iya lagi. Iya lagi. Tahu nggak yang relate ke Gen Z banget siapa? Siapa? Naya. Kenapa tuh emang? Naya tuh seluruh Gen Z jadi satu dalam jiwanya itu. Kalau dia hari itu sejuta Gen Z tuh Gen Z itu ya? Kayak cuma Hai guys, yang semuanya tuh kayak serba harus divideoin gitu. Semuanya harus itu ya? Itulah Nge-live yang nonton satu. Iya. Iya sih, kerasa banget sih. Iya, masih maksain live lagi. Makanya kalau beli followers juga kayaknya Gen Z tuh. Iya. Wah iya sih Gen Z banget ya. Tadi kan soal Gen Z nih, kalau ke kakak-kakak pribadi mungkin pengalaman ada nggak yang relate sama Gema? Coba kira-kira. Pengalaman pribadi yang relate sama Gema. Oh iya, soal dibully di waktu SD. Oh, saya baca. Iya, of course. Itu yang paling relate kalau Gema paling relate part itunya. Kalau dia dikatain camen-camen ya, kalau gue Cina sama-sama C ya, tapi Sama C ya. beda gitu. Itu sih relate banget sih. Kebawa sampai sekarang nggak kok perasaan takutnya? Nah itu yang menarik, film ini kan kayak pengen menggunakan komedi as a coping mechanism gitu. Kita bahas sesuatu yang dark, berat, tapi komedi gitu. Karena itu pengalamanku pribadi banget gitu. Dan juga banyak teman-teman komedian lain yang berdamai dengan lukanya, dengan kepahitannya, dengan cara berkomedi gitu. Oh iya, tadi juga Gema aku lihat kayaknya punya inner child sendiri gitu ya. Nah, coping mechanism mungkin komedi. Iya. Oke, kalau kakak-kakak, Kamawar mungkin? Mungkin yang sempat aku mention tadi, kayak overthink kayak Gema, kayak sebelum mulai percakapan tuh kira-kira ngomongin apa ya yang bisa cocok sama mereka semua gitu. Terus Sampai sekarang itu masih kayak gitu. masih lagi Sampai kok. sekarang ya? Kayaknya nggak menyayang zodiak sih sebenarnya. Tapi kayaknya ada hubungannya karena aku Libra juga, jadi terlalu banyak Libra. Tapi kalau misalnya lu ketemu sama, ini kan circle ensemble ini kan bisa dibilang kan dari latar belakang yang berbeda-beda kan. Lo nggak kenal sebelumnya, butuh waktu berapa lama sampai nyaman tuh, kayak berapa pertemuan atau berapa lama gitu? Beberapa sih, dan bootcamp itu ngebantu banget. Bootcamp, kita ada bootcamp, Oh, kita bootcamp ada reading camp di Sentul ya? Iya. Jadi kita sewa satu villa, kita mabuk. Bercanda. Kita sewa satu villa, terus di situ kita sebenarnya di situ tujuannya bukan reading, pengakraban. Pencairan, karena ya itu ada yang content creator, Nada anak teater, Cindy aktor, Mawar penyanyi aktor. Jadi memang circle-nya berbeda-beda. Jadi kita perlu gimana caranya ensemble ini bisa nyatu dan cair gitu. Nah disitulah kita 3 hari 2 malam itu gitu. Oh, ini berarti sebelumnya casting belum pada kenal sama sekali kok? Kalau lu sama Kristo kenal ya? Gue cuma kenal sama Kristo, ya. Kalaupun ada yang kenal tuh nggak ada yang main bareng gitu loh. Beda-beda circle semua gitu, kenal gitu-gitu aja gitu. Tapi susah nggak buat nyatuin chemistry-nya gitu? Gimana kalian? Kayaknya menurut gue sih enggak ya. Kenapa? Tapi gue sebenarnya gue surprise sih, kita chemistry-nya tuh nyatunya tuh lumayan gampang menurut gue, karena gue kan belum pernah ketemu sama semua cast ya, ini baru ketemu cuma sama Kristo. Jadi pas ketemu pertama kali tuh kayak, aduh, Omara lagi. Datang Mawar. Kenapa? Mawar. Kenapa Kayak kaget? nggak tahu what to expect gitu loh, karena kan mereka
kalau dalam dunia film kan udah dikenal banget kan. Melanglang buana lah ya. Melalang buana, jadi kayak aduh gua doang lagi belum pernah main film gitu. Ngobrol sama mereka gitu. Tapi ternyata surprisingly dari reading pertama, itu gua udah bisa merasakan kok enak juga ya gitu. Ngobrol sama mereka tuh kayak humble semua, terus mau ngajarin gitu-gitu. Gua pikir tuh yang bakalan kayak menggurui gitu loh. Oh, ada senioritas gitu ya, Kak? Betul. Ternyata ada. Ada sih, nggak ada. Bohong ya, nggak ada sama teman-teman. sekali. Malah justru gue yang berguru sama mereka semua gitu. Terima kasih. Suhu. Asik. Kalau kamu War gimana nih? Jadi Kak Kristo tuh selalu bawa board game yang menyatukan kita semua. Jadi secara nggak langsung kayak setiap selesai reading kita main board game dulu. Jadi cair. Walaupun dia sendiri biasanya semangat kan, mana nih kita. Yuk. Udah capek lah ya, masih diajak main board game lagi Tapi ya. seru sih, seru. Tapi seru ya. Walaupun kadang-kadang kita tuduh-tuduhan sampai agak berantem ya. Oh, betul. Sebenarnya itu yang bikin dekat tuh. Iya, itu yang bikin cair. Kira-kira kakak-kakak ada nggak sih pesan yang kira-kira mau disampaikan dari film Tinggal Meninggal ini buat Movie Mania di rumah? Setelah nonton filmnya tadi, aku tuh ngeliat kalau misalkan ternyata seseorang itu apa yang mereka lakukan itu ada alasannya dari sesuatu di masa lampau mereka gitu. Jadi mereka terbentuk dari masa lampaunya mereka. Dan satu lagi mungkin kita akan selalu nemuin lingkungan yang kita bisa fit in sih. Oke, setuju. Pada akhirnya. Kalau kakak? Setuju sama Or. Retweet doang. Retweet doang. Mungkin apa ya, sebagai pengingat aja sih, sebagai orang tua gitu ya, kayak Gema nih kan bisa dibilang kan abandon kan ya. Jadi sesibuk-sibuknya orang tua ya make time lah buat anak-anak gitu. Walaupun Gema penggambarannya cukup ekstrim, tapi aku rasa itu reminder. Mungkin karena udah bapak-bapak ya, kenanya di sisi itunya gitu kayak. Iya sih. Kayak buat gue tuh yang scene bapaknya gendong habis itu. Jadi kan Pak main bola jadi B itu tuh kayak aduh jangan sampai amit-amit gue sampai kayak gitu karena maksudnya itu penggambarannya sangat komikal tapi sebenarnya dalam kejadian sehari-harinya sebenarnya banyak terjadi gitu. Tidak se ekstrim penggambaran yang adegannya begitu tapi bahwa ketika misalnya anak lagi ngomong kita lihat handphone padahal menurut kita itu kerjaan dan penting, tapi buat dia bukan prioritas gitu. Dia lagi cerita, kita lihat hal kayak gitu kan kadang susah ya jugglingnya gitu. Betul. Jadi itu buatku ya kayak pengingat ke situ sih sebenarnya. Oke, jadi ini sebenarnya kayaknya bukan cuma Gen Z doang yang relate, tapi orang tua juga relate ya. Bapak-bapak juga relate ya. Ulah bapaknya Gema membentuk anak seperti apa lah di atas gitu, kayak gitu. Dari parentingnya kelihatan kali ya tuh. Iya. Oke, nah Kak Mario, Apa nih? zodiak yang cocok buat nonton Tinggal Meninggal. Aduh, Libra sih jelas. Kenapa Libra? Kenapa Libra? Libra. Kenapa Libra? Libra itu kan adalah ini Kaget nggak beneran patut tertawakan ya. Iya nggak boleh dong, respect. Libra. Kenapa nonton Tinggal Meninggal? Gini ya. Iya, coba. Tinggal Meninggal itu banyak pesan moralnya. Oh apa tuh? Saya nggak mau kasih tahu, nanti nonton aja sendiri. Boleh. Tapi pesan moral itu biasanya dan knowledge itu biasanya kalian dapatkan dari buku. Oh dari buku. Buku itu ada di mana sih? Di Gramedia? Itu betul. Cuma saya kasih tahu aja ya, perpustakaan. Perpustakaan itu bahasa Inggrisnya apa sih? Library? Library. Library. Wow, agak muter-muter. Oke lah. Ini agak improve, Pak. Agak improve. Iya. Jadi gitu. Library. 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 Jadi dengan kalian nonton Tinggal Meninggal, kalian tuh seakan-akan tuh ada di library gitu, yang isinya tuh adalah orang yang berbeda-beda dengan cerita yang berbeda-beda. Betul banget. Itulah Tinggal Meninggal. Itulah Tinggal Meninggal. Padahal ada satu lagi Kak. Apa? Gemini. Kenapa? Karena ada Gemini dalam kata meninggal. Coba cek aja. Ada Gemini. Oh, hurufnya. Masuk nggak? Nggak ya? Iya. Udah disiapin kan? Curang. Kan saya yang punya ininya pertanyaan. Iya, betul. Iya, oke. Mungkin itu last question buat kita hari Oke, ini. terima kasih. Terima kasih untuk Kak Ernest dan Terima kasih. juga Kak Mawar, Kak Mario. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Catatan Film, terima Oke, kasih. deh. Oke teman-teman, jangan lupa Tinggal Meninggal bakal tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 14 Agustus.